Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel favorit kita, Jeritan Hati. Tempat di mana setiap kisah yang bikin sesak di dada dan menguras emosi, kita ceritakan semua di sini. Apa kabarnya hari ini, sahabatku? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau cek ombak dulu nih. Biar kita makin akrab, yuk langsung ramaikan kolom komentar di bawah. Tulis nama kamu, asal kota kamu, dan jangan lupa ketik hadir. Aku mau lihat, dari Sabang sampai Merauke, dari kota mana aja nih yang udah standby dan siap dibikin gregetan sama cerita baru hari ini. Sambil kalian komen, pastikan juga tombol like-nya sudah ditekan, dan yang paling penting, tombol subscribe-nya ya. Biar kita bisa terus terhubung dan kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah yang pastinya makin seru. Sudah siap? Kalau sudah, kita mulai ceritanya. Udara malam terasa menusuk kulit saat Sari akhirnya mendorong pintu rumah yang terasa berat. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Keheningan menyambutnya, namun lampu di ruang keluarga menyala terang benderang, tanda bahwa penghuni rumah masih terjaga. Kelelahan setelah bekerja lembur selama seminggu penuh terasa merambati setiap sendi tubuhnya. Ia bahkan tidak punya tenaga lagi untuk sekadar melepas sepatu kerjanya. Hal pertama yang ia lakukan, sebuah ritual yang sudah mendarah daging, adalah mengeluarkan ponsel dari tasnya. Jarinya yang sedikit gemetar menari di atas layar, membuka aplikasi perbankan. Sebuah desahan napas berat lolos dari bibirnya saat ia menekan tombol konfirmasi. 8 juta rupiah. Angka itu berpindah dari rekening gajinya, melunasi cicilan rumah besar yang mereka tinggali untuk bulan ini. 1 bulan lagi aman. 1 bulan lagi atap ini masih menjadi milik mereka. Atau lebih tepatnya, milik bank yang dibayar oleh keringatnya. Setelah kewajiban terberat itu lunas, Sari baru melangkah masuk. Ia mengira akan menemukan ruang keluarga yang sepi. Ternyata tidak. Suara tawa pelan dan cekikikan manja menyambutnya dari arah ruang tengah. Di sana, di atas sofa empuk yang juga ia cicil, duduk Ibu Lani, Pak Wahyu, dan dia, adiknya. Mereka bertiga tampak begitu bahagia, berkerumun melihat sesuatu di tangan dia. Mereka bahkan tidak menyadari kepulangan Sari. Dia sedang memamerkan sebuah ponsel keluaran terbaru. Kotak pembungkusnya yang mewah masih tergeletak di atas meja kopi. Ibu Lani mengelus rambut dia dengan penuh kasih sayang. Wajahnya berseri-seri melihat betapa gembiranya putri bungsunya itu. Pak Wahyu mengangguk-angguk puas, menepuk bahu dia seolah bangga atas pencapaian yang tidak jelas. Sari hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu. Pemandangan itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya yang lelah. 8 juta baru saja ia transfer untuk rumah yang mereka nikmati, dan kini, adiknya memegang ponsel baru yang harganya mungkin setara dengan separuh cicilan itu. Sari tahu persis, uang itu pasti bukan dari gaji Pak Wahyu yang sudah pensiun, apalagi dari Ibu Lani yang kesibukannya hanya arisan dan berkumpul dengan teman-temannya. Uang itu pasti diambil dari jatah bulanan rumah tangga yang Sari berikan, yang seharusnya digunakan untuk membayar listrik, air, dan kebutuhan pokok. Ia melangkah maju. Suara langkah kakinya akhirnya memecah kebahagiaan kecil itu. 3 pasang mata menoleh padanya. Tawa dia langsung terhenti. Dengan gerakan cepat yang menyeratkan rasa bersalah, dia berusaha menyembunyikan ponsel baru itu di belakang punggungnya. Senyum di wajah Ibu Lani langsung mengeras. Wajahnya berubah ketus begitu melihat Sari. Hanya Pak Wahyu yang tampak sedikit salah tingkah, berdeham pelan sambil membetulkan posisi duduknya. Sari terlalu lelah untuk marah. Ia hanya ingin mereka mengerti. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut, tatapannya beralih dari ponsel baru dia, ke kotak pembungkus yang mewah, lalu ketumpukan surat tagihan yang tergeletak di sudut meja, tak tersentuh. Sari menarik napas panjang. Ia hanya ingin mengingatkan dengan suara pelan, bahwa bulan depan akan ada banyak kebutuhan lain, bahwa mereka seharusnya bisa lebih bijak menggunakan uang. Ia bahkan belum sempat membuka mulutnya. Namun Ibu Lani, seolah bisa membaca pikiran Sari, langsung memasang wajah sinis. Ibu Lani mendengus keras, membuang muka ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Gerakan bibirnya jelas sekali mencibir. Sikap Ibu Lani seolah ingin mengatakan bahwa Sari tidak perlu ikut campur. Kalau hanya sekadar mengingatkan orang untuk berhemat, semua orang juga bisa melakukannya.
Ibu Lani seakan lupa bahwa uang yang mereka pakai untuk berfoya-foya adalah uang yang Sari cari dengan mengorbankan waktu istirahatnya. Ibu Lani meraih remote TV dan tiba-tiba membesarkan volumenya hingga suara pembawa berita memenuhi ruangan, seolah sengaja mengusir kehadiran Sari yang dianggapnya telah merusak suasana bahagia mereka. Dia mengambil kesempatan itu untuk kabur ke kamarnya, memeluk erat ponsel barunya. Pak Wahyu hanya diam, ikut-ikutan fokus menonton televisi, seolah tidak terjadi apa-apa. Sari kembali terdiam. Rasa lelahnya kini bercampur dengan rasa perih yang teramat sangat. Di rumah ini, ia adalah pahlawan yang membayar semua tagihan, yang memastikan mereka bisa hidup nyaman. Namun di mata keluarganya sendiri, ia tak lebih dari seorang benalu yang mengganggu kesenangan. Ia berbalik badan, menyeret langkahnya yang berat menuju kamar kecilnya di sebelah dapur. Tidak ada ucapan, "Selamat datang," untuknya. Tidak ada, "Terima kasih," atas 8 juta yang baru saja ia bayarkan. Yang ada hanya suara televisi yang keras dan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Makan malam akhir pekan itu berlangsung dalam keheningan yang kaku. Suara denting sendok dan piring yang beradu menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi ruang makan mewah yang juga dibayar oleh Sari. Sejak insiden ponsel baru dia 2 hari lalu, Sari memilih untuk lebih banyak diam. Ia hanya akan bekerja, membayar semua tagihan, dan menabung sisa gajinya untuk dirinya sendiri. Ia sudah lelah berdebat di rumah yang tidak pernah menghargai pengorbanannya. Di seberang meja, Ibu Lani dan Pak Wahyu tampak canggung. Sementara dia, sang biang kerok ketegangan, justru asyik memainkan ponsel barunya di meja makan. Itu adalah sebuah tindakan yang biasanya dilarang keras oleh Pak Wahyu, namun malam ini, aturan itu seolah menguap begitu saja. Dia merasa di atas angin karena merasa dibela. Keheningan yang tegang itu akhirnya dipecahkan oleh dia sendiri. Ia tiba-tiba meletakkan ponselnya dengan kasar ke atas meja, memasang wajah cemberut. "Duh, main game di ponsel layarnya kecil. Gak seru ah," keluhnya dengan nada manja, jelas sekali dibuat-buat untuk mencari perhatian. Ibu Lani, seperti biasa, langsung menyambar umpan itu. Ini adalah polanya. Dia merajuk, dan Ibu Lani akan memastikan keinginan putrinya terpenuhi. "Oh ya, Nak, memangnya teman-temanmu pakai apa?" tanya Ibu Lani dengan suara yang dimanis-maniskan, sambil melirik tajam ke arah Sari yang sedang makan dalam diam. Seolah memberi kode. "Mereka semua sudah pakai laptop gaming, Bu. Yang spesifikasinya tinggi," jawab dia, matanya kini menatap lurus ke arah Sari, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Katanya bagus juga buat kuliah desain grafis nanti." "Kak Sari," panggil dia, nadanya berubah dari mengeluh menjadi menuntut. "Kak Sari kan yang paling ngerti soal teknologi. Tolong belikan dia satu, ya? Yang harganya sekitar 15 jutaan saja, nggak mahal kok buat kakak." Sari seketika menghentikan kunyahannya. 15 juta. Angka itu hampir 2 kali lipat cicilan rumah mereka. Uang rumah tangga baru saja terkuras untuk ponsel baru dia, dan kini permintaan baru datang lagi seolah ia adalah mesin pencetak uang yang tidak bisa rusak. Sari meletakkan sendok dan garpunya perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang mulai bergejolak. Ia menatap dia, lalu beralih ke Ibu Lani yang menatapnya penuh tuntutan, dan terakhir ke Pak Wahyu yang pura-pura fokus pada makanannya. "Tidak," jawab Sari. Satu kata itu keluar dari mulutnya. Singkat, jelas, dan sangat dingin. Wajah dia langsung berubah masam. "Ih, kok tidak? Kakak pelit banget. Ini kan buat kuliah juga, bukan cuma buat main." Rengeknya, mulai meninggikan suara. "Kuliah desain grafis tidak butuh laptop gaming 15 juta, dia. Laptopmu yang lama masih sangat layak pakai. Baru tahun lalu kakak belikan." Balas Sari, suaranya tetap datar, namun menyimpan ketegasan yang tak terbantahkan. "Tapi kan itu beda, Kak, teman-temanku." "Aku bilang tidak," potong Sari, kali ini nadanya lebih tegas. Ia sudah mencapai batas kesabarannya. "Uangku bulan ini sudah habis untuk cicilan rumah." Sari sengaja memberi jeda, dan untuk membayar tagihan-tagihan lain. Ia sengaja tidak menyebut kata ponsel, namun tatapan matanya yang tajam ke arah dia sudah menjelaskan segalanya. Wajah Ibu Lani langsung memerah padam. Ia merasa otoritasnya sebagai ibu dan harga dirinya diinjak-injak oleh penolakan Sari di depan dia.
Ia tidak terima anak kesayangannya, dia dibuat kecewa dan malu. Sari, bentak Ibu Lani, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan malam. Kamu ini sudah berani melawan ibu, ya? Cuma dimintai uang segitu saja perhitungan sekali kamu sama adik sendiri. Ini bukan soal perhitungan, Bu. Ini soal prioritas dan kebutuhan. 15 juta itu bukan uang kecil. Sari mencoba membela diri, meski ia tahu semua ini akan sia-sia. Tapi Ibu Lani sudah terlanjur tersulut api. Halah, alasan saja. Kamu pikir karena kamu yang bayar cicilan rumah ini, kamu bisa seenaknya mengatur kami. Ibu Lani berdiri dari kursinya, tangannya menunjuk lurus ke wajah Sari, tubuhnya gemetar karena amarah. Kamu itu cuma numpang di sini. Sama seperti kami semua. Bedanya kamu ikut bayar tagihan. Sari tertegun mendengar kalimat itu. Ikut bayar? Padahal ialah yang membayar hampir seluruh tagihan di rumah ini. Jangan mentang-mentang kamu keluar uang paling banyak. Kamu bisa merasa jadi orang penting di keluarga ini. Lanjut Ibu Lani, matanya melotot. Dia itu adikmu. Wajar dia minta sama kakaknya. Kalau kamu tidak suka dengan aturan di rumah ini, keluar sekarang. Bawa semua barang-barangmu. Kami tidak butuh orang perhitungan sepertimu di sini. Bentakan terakhir itu menggema di seluruh ruangan. Keluar. Sari menatap ibunya. Tak ada lagi rasa sakit yang ia rasakan. Yang ada hanya kehampaan. Ia sudah terlalu sering terluka hingga hatinya mati rasa. Ia melihat dia tampak puas di balik punggung ibunya, tersenyum sinis. Pak Wahyu, yang sedari tadi hanya diam seperti patung, kini menatap Sari dengan tatapan aneh, tatapan yang sulit diartikan. Sari tidak membantah. Ia tidak berteriak balik. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Ia berdiri dari kursi makannya. Ia merapikan pakaiannya yang sedikit kusut. Ia tidak menatap siapapun lagi. Saat ia berjalan melewati Pak Wahyu yang duduk di kepala meja, ayahnya itu tiba-tiba meraih lengannya, menahannya. Sari berhenti, tapi ia tidak menoleh. Pak Wahyu mendekatkan wajahnya ke telinga Sari dan berbisik pelan, cukup pelan agar Ibu Lani yang masih terengah-engah karena marah tidak mendengarnya. Kamu pasti cemburu pada adikmu. Dia. Sejak dulu kamu memang begitu. Bisikan itu. Bisikan itulah yang menjadi paku terakhir di peti mati kesabaran dan pengorbanan Sari selama ini. Cemburu? Ia bekerja siang dan malam, mengorbankan masa mudanya, menunda segala keinginannya, hanya untuk mendengar ia cemburu pada adiknya yang manja dan egois? Sari melepaskan cengkeraman tangan ayahnya dengan lembut. Ia akhirnya menoleh, menatap Pak Wahyu tepat di matanya. Ia tidak menangis. Ia justru tersenyum. Sebuah senyum tipis, senyum yang sangat dingin, senyum yang penuh dengan makna yang tak terucapkan. Baik, ayah, ulangnya dengan suara yang sama pelannya. Ia tidak pergi ke kamarnya. Ia tidak mengambil barang apapun. Ia hanya berjalan lurus ke pintu depan, mengambil tas kerjanya yang masih tergeletak di dekat rak sepatu. Ia meraih kunci mobilnya yang tergantung di dinding. Di meja makan, suasana hening seketika. Ibu Lani, dia, dan Pak Wahyu hanya memandangnya. Mungkin mereka mengira Sari hanya menggertak, atau pergi ke kamar untuk menangis. Sari membuka pintu depan. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Ia berhenti sejenak, menatap rumah mewah yang ia bayar dengan keringat, air mata, dan harga dirinya. Aku pergi, katanya pelan, lebih ditujukan pada dirinya sendiri. Lalu ia melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya dengan pelan, tanpa suara bantingan. Ia pergi, meninggalkan mereka bertiga dalam kebingungan, meninggalkan mereka dengan cicilan 8 juta rupiah yang akan jatuh tempo tepat 4 minggu lagi. Sari mengemudikan mobilnya tanpa tujuan yang jelas di awal. Ia hanya perlu menjauh. Jalanan malam yang basah oleh sisa gerimis terasa seperti cerminan hatinya, dingin dan buram. Bisikan ayahnya, kamu pasti cemburu, terus terngiang, jauh lebih menyakitkan daripada bentakan ibunya. Cemburu? Bagaimana mungkin ia cemburu pada seseorang yang hidupnya ia biayai sepenuhnya? Bagaimana mungkin ia cemburu pada kemanjaan yang ia bayar dengan jam-jam lemburnya? Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering bertahun-tahun lalu, terkuras oleh tuntutan dan pengabaian.
Yang ia rasakan adalah kebas. Mati rasa yang anehnya, terasa sangat ringan. Setelah berputar-putar selama hampir 1 jam, menenangkan gejolak di dadanya, Sari akhirnya mengarahkan mobilnya ke sebuah gedung apartemen kelas menengah di pinggir kota. Ini adalah rahasianya. Sebuah apartemen studio kecil yang ia beli secara kredit 3 tahun lalu, tanpa sepengetahuan siapapun. Ia mencicilnya dengan sisa-sisa uang lembur yang berhasil ia sisihkan, menyebutnya sebagai dana darurat. Malam ini, dana darurat itu berfungsi sebagai sekoci penyelamat. Ia memarkirkan mobilnya di basement yang sepi. Melangkah keluar dari mobil hanya dengan tas kerja dan kunci di tangan, ia merasa aneh. Tidak ada barang bawaan, tidak ada koper. Rasanya seperti ia hanya sedang transit. Padahal dalam hatinya ia tahu, ia baru saja tiba di rumah yang sesungguhnya. Apartemen studionya kecil, sangat kontras dengan rumah mewah yang baru saja ia tinggalkan. Hanya ada 1 kasur, 1 meja kerja kecil, lemari pakaian, dan dapur mungil. Tapi tempat ini bersih, tenang. Dan yang terpenting, tempat ini miliknya seorang. Udara di dalamnya terasa hangat. Sari meletakkan tasnya di lantai, melepas sepatunya, dan duduk di tepi kasur. Sunyi. Tidak ada suara televisi yang keras, tidak ada rengekan dia, tidak ada sindiran Ibu Lani. Hanya suara napasnya sendiri dan detak jam dinding. Sari meraih ponselnya. Tidak ada satupun panggilan tak terjawab. Tidak ada pesan. Mereka bahkan tidak berusaha menghubunginya, entah karena terlalu marah, atau terlalu angkuh untuk mengakui bahwa mereka membutuhkannya. Sari membuka daftar kontaknya. Tangannya tidak ragu sedikitpun. Ia menemukan nama, Ibu Lani, menekan tombol opsi, dan memilih, blokir. Selesai. Ia mencari nama, Pak Wahyu, melakukan hal yang sama. Blokir. Selesai. Perasaannya datar. Ia kemudian berhenti pada nama, dia. Jari-jarinya melayang di atas tombol blokir. Ada sedikit keraguan. Bagaimanapun, dia adalah adiknya. Tapi ia teringat senyum sinis dia saat Ibu Lani mengusirnya. Sari akhirnya tidak memblokir nomor dia. Namun ia masuk ke pengaturan notifikasi dan mematikan semua pemberitahuan panggilan dan pesan dari adiknya itu. Ia tidak ingin diganggu, tapi ia membiarkan 1 celah kecil itu terbuka. Entah untuk apa. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sari tidur 8 jam penuh tanpa terbangun karena cemas memikirkan tagihan esok hari. Sementara itu, di rumah mewah itu, sisa makan malam masih tergeletak di meja. Keheningan yang ditinggalkan Sari terasa jauh lebih berat dan mencekam. Dia yang pertama kali memecah kebisuan. "Ibu, Kak Sari beneran pergi?" tanyanya, ada nada khawatir yang dibuat-buat dalam suaranya, mungkin takut uang jajannya terhenti. Ibu Lani mendengus, berusaha mengembalikan wibawanya yang goyah. "Bagus. Biar dia tahu rasa." Beraninya dia melawan ibu. "Jangan dicari. Lihat saja, paling besok pagi sudah merangkap pulang minta maaf. Dia mau tidur di mana lagi memangnya?" Pak Wahyu tidak menimpali. Ia hanya menatap piring kotor di depannya. Pikirannya sudah melayang jauh ke tanggal jatuh tempo cicilan bulan depan. "Tapi, Bu, uang." "Halah, ayah ini. Masih ada tabungan ayah kan? Pakai saja dulu." Ibu yakin anak itu hanya menggertak. "Dia tidak akan sanggup hidup tanpa kita." Potong Ibu Lani cepat, menolak untuk terlihat lemah. Dia pun kembali tenang mendengar keyakinan ibunya, dan kembali asyik dengan ponsel barunya, menganggap drama telah selesai. Hari berganti hari. 3 hari, Sari tidak pulang. Seminggu, Sari tidak ada kabar. 2 minggu, rumah mulai terasa berantakan. Tidak ada yang mengisi ulang token listrik, tidak ada yang membayar tagihan internet, dan tidak ada yang membeli kebutuhan dapur. Ibu Lani mulai gelisah, namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui. "Anak itu benar-benar menguji kesabaran kita, Pak," gerutunya setiap malam. Tepat di minggu ketiga, sebuah pesan singkat dari bank masuk ke ponsel Pak Wahyu, mengingatkan bahwa cicilan 8 juta rupiah akan jatuh tempo dalam 3 hari. Kepanikan akhirnya pecah. Dia, atas suruhan Ibu Lani, mencoba menelepon Sari berkali-kali. Di apartemennya, Sari melihat layar ponselnya menyala, menampilkan nama dia.
Ia membiarkannya berdering hingga mati. Ia tidak mengangkatnya. Dia melapor pada ibunya dengan wajah pucat, "Nggak diangkat, Bu." Ibu Lani mengumpat, "Anak durhaka. Dia sengaja." Malam sebelum jatuh tempo, Pak Wahyu duduk di meja kerjanya. Dengan tangan gemetar karena marah dan terhina, ia mengeluarkan buku tabungan lamanya. Itu adalah sisa dana pensiun daruratnya, uang yang ia simpan mati-matian untuk masa tua. Dengan berat hati, ia mentransfer 8 juta rupiah ke rekening bank. Uangnya ludes. Mereka berhasil membayar cicilan bulan pertama itu. Ibu Lani merasa lega sekaligus luar biasa murka. "Lihat kan, Pak, kita bisa tanpanya. Awas saja kalau dia berani pulang. Kita tidak butuh dia," teriaknya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka baik-baik saja, padahal fondasi kenyamanan mereka baru saja retak dengan sangat parah. Bulan pertama berlalu dengan cepat bagi Sari. Di apartemen studionya, ia mulai menata hidup. Ia mengambil pekerjaan freelance tambahan di akhir pekan, sesuatu yang tidak pernah bisa ia lakukan, karena selalu ada saja kebutuhan mendadak dari dia atau Ibu Lani. Ia mulai memasak untuk dirinya sendiri, menikmati makanan sederhana yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ia mulai membaca buku lagi, hobi yang lama terkubur. Ia tidur nyenyak. Ponselnya yang sepi dari panggilan dia terasa seperti melodi ketenangan. Ia merasa hidup kembali. Ia tidak memikirkan mereka, ia hanya fokus pada dirinya sendiri. Angsuran apartemen studionya yang kecil terasa ringan, dan sisa uangnya kini bisa ia tabung untuk masa depannya yang baru. Di rumah mewah itu, situasinya berbanding terbalik. Angin kesombongan yang Ibu Lani hembuskan setelah berhasil membayar cicilan bulan pertama, kini mengempis drastis. Uang tabungan Pak Wahyu ludes tak bersisa. Kini mereka harus hidup hanya dari uang pensiun bulanan Pak Wahyu, yang jumlahnya bahkan tidak sampai separuh dari cicilan rumah. Awal bulan kedua dimulai dengan bencana kecil. Dia merengek meminta uang jajan dan uang bensin untuk mobilnya. Pak Wahyu hanya bisa memberinya 1/4 dari biasanya. Tentu saja dia mengamuk. "Ayah pelit banget. Ini mana cukup buat seminggu?" protesnya. "Cukup tidak cukup. Harus cukup," bentak Pak Wahyu, emosinya mulai tidak stabil karena tekanan finansial. "Kamu pikir kakakmu masih di sini? Mulai sekarang, hemat." Dia merengut, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mulai merasakan dampak kepergian Sari. Ponsel barunya yang canggih itu kini seolah mengejeknya. Ia tidak punya uang untuk membeli paket data internet. Ia terpaksa mengandalkan wifi rumah. Namun, beberapa hari kemudian, wifi itu pun mati. Pak Wahyu lupa membayarnya. Atau lebih tepatnya, tidak punya uang lagi untuk membayarnya. Rumah besar itu mulai terasa kosong dan terisolasi. Ibu Lani adalah yang paling menderita, bukan karena kekurangan uang, tapi karena harga dirinya yang runtuh. Ia masih nekat datang ke acara arisan rutinnya, memakai perhiasan terbaiknya seolah tidak terjadi apa-apa. Teman-temannya tentu saja bertanya, "Lani, Sari mana? Tumben tidak kelihatan mengantar." Ibu Lani tertawa, suaranya dipaksakan. "Oh, Sari, dia sibuk sekali, baru dapat promosi besar di kantornya. Jadi ya, sekarang dia pindah ke apartemen dekat kantor. Biasalah anak muda, bohongnya dengan lancar." Teman-temannya hanya mengangguk-angguk, pura-pura percaya. Puncak kehancurannya terjadi saat giliran Ibu Lani membayar iuran arisan. Ia merogoh tasnya, tapi ia tahu dompetnya kosong. Dengan wajah yang dibuat memelas, ia berbisik ke teman sebelahnya, "Duh, aku lupa bawa dompet. Boleh pinjam dulu? Nanti ku ganti." Temannya itu tersenyum tipis. "Maaf ya, Lani, uangku pas-pasan, baru dipakai bayar sekolah anak." Ibu Lani mencoba lagi ke teman yang lain, dan mendapat penolakan yang sama halusnya. Ia akhirnya harus pulang dengan menanggung malu, berjanji akan mentransfernya nanti. Ia sadar, teman-temannya sudah tahu. Gosip pasti sudah menyebar. Reputasinya hancur. Selama ini ia bisa bersikap angkuh, karena ditopang oleh uang Sari. Kini, topangan itu hilang, ia bukan siapa-siapa. Di rumah, Ibu Lani melampiaskan amarahnya pada Pak Wahyu. "Ini semua salah ayah. Kenapa diam saja waktu Sari pergi? Harusnya ayah tahan."
Kenapa jadi salah ayah? Ibu yang mengusirnya. Ibu yang bilang dia bukan orang penting. Balas Pak Wahyu, tak mau kalah. Pertengkaran hebat terjadi hampir setiap hari. Dia hanya bisa mengunci diri di kamar, mendengarkan kedua orang tuanya saling menyalahkan. Makanan di meja makan kini sangat sederhana. Tidak ada lagi daging atau ikan mahal. Seringkali mereka hanya makan dengan telur dan tempe. Ibu Lani yang tidak pernah memasak, kini terpaksa turun ke dapur dengan menggerutu. Tepat di minggu ketiga bulan kedua, bencana yang sesungguhnya datang. Sebuah amplop coklat dari bank tergeletak di lantai dekat pintu depan. Bukan lagi pesan singkat, tapi surat fisik. Pak Wahyu yang membukanya. Tangannya gemetar hebat. Itu adalah tagihan resmi cicilan bulan kedua. 8 juta rupiah, jatuh tempo dalam 5 hari ke depan. Di bawahnya, ada tulisan merah yang dicetak tebal, mengingatkan bahwa tunggakan bulan lalu, yang dibayar Pak Wahyu, tercatat melewati batas waktu beberapa hari, sehingga dikenakan denda keterlambatan. Total yang harus dibayar kini membengkak. Pak Wahyu terduduk lemas di sofa. Ia menatap angka itu. Gaji pensiunannya sudah habis untuk makan seminggu. Tabungan sudah nol. Ibu Lani melihat ekspresi suaminya, dan langsung merebut surat itu. Wajahnya pucat pasi. "Bagaimana ini, Pak?" bisiknya, suaranya bergetar, kesombongannya hilang tak berbekas. Dia keluar dari kamar, melihat surat itu, dan matanya membelalak. Kita bakal diusir dari rumah ini?" tanyanya polos. Ibu Lani dan Pak Wahyu saling berpandangan. Kepanikan yang sesungguhnya telah dimulai. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Satu-satunya harapan mereka kini tertuju pada nama yang telah mereka hina dan usir. "Dia," kata Ibu Lani dengan suara berat. "Telepon kakakmu. Sekarang juga. Suruh dia pulang. Cepat." Ponsel di tangan dia terasa seperti sebongkah es. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga ia kesulitan menekan tombol panggil ulang. "Nggak diangkat. Bu." Masuk kotak suara terus. "Ini sudah yang ke-30 kali." Lapornya dengan suara nyaris menangis. Kepanikan di rumah itu sudah mencapai puncaknya. Surat tagihan kedua dengan denda keterlambatan tergeletak di meja, seperti bom waktu yang terus berdetak. Ibu Lani, yang biasanya selalu rapi dengan daster mahal, kini tampak kacau. Rambutnya acak-acakan, matanya merah dan bengkak. Ia mondar-mandir di ruang keluarga, menggigiti kukunya sendiri. "Coba lagi. Terus telepon. Jangan berhenti. Kirim pesan ke dia." Bentaknya, suaranya melengking tinggi, bercampur antara amarah dan ketakutan. Pak Wahyu hanya bisa terduduk diam di sofa. Wajahnya pucat pasi. Ia memegangi dadanya yang terasa sesak. Pensiunan yang dulu gagah itu, kini terlihat seperti pria tua yang kalah perang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Seluruh hidupnya ia bergantung pada istrinya untuk urusan sosial, dan pada Sari untuk urusan finansial. Kini keduanya runtuh bersamaan. Di seberang kota, Sari baru saja menyelesaikan rapat penting di kantor barunya. Ia meraih ponselnya yang sedari tadi ia diamkan dalam mode senyap. Layarnya penuh dengan notifikasi. 37 panggilan tak terjawab dari dia. Puluhan pesan singkat menumpuk. Sari membuka pesan-pesan itu dengan ekspresi wajah yang tenang, seolah sedang membaca laporan cuaca. Pesan pertama bernada menuntut, "Kak, angkat. Penting." Pesan-pesan berikutnya mulai berubah. "Kak, ibu ayah panik. Telepon balik dong." Lalu pesan itu berubah menjadi permohonan. "Kak Sari, aku mohon tolong kami. Rumah ini." Dan puncaknya, pesan-pesan itu berubah menjadi drama yang bisa ditebak. "Kak, ayah sakit. Dadanya sesak mikirin utang. Kakak tega banget." Disusul pesan lain beberapa menit kemudian. "Kak, ibu pingsan. Kakak mau jadi anak durhaka? Cepat pulang dan bayar semuanya." Sari menarik napas panjang. Ia sama sekali tidak terkejut. Ini adalah pola yang sudah ia hafal di luar kepala. Mereka akan menciptakan krisis, menyalahkannya, lalu menuntutnya untuk membereskan kekacauan yang mereka buat. "Cemburu pada adikmu." Bisikan Pak Wahyu kembali terngiang. "Bukan orang penting." Teriakan Ibu Lani masih segar di telinganya.
Sari tidak membalas satu pesan pun. Ia tidak menelepon balik. Ia justru membuka pengaturan kontak dia, dan kali ini, ia tidak hanya membisukan notifikasi. Ia menekan tombol, blokir. Selesai. Seluruh jembatan penghubung antara ia dan masa lalunya kini telah resmi ia bakar habis. Ia merasa lega. Bebannya terangkat. 5 hari batas waktu pembayaran yang tertera di surat tagihan kedua berlalu begitu saja. Di rumah mewah itu, tidak ada keajaiban yang terjadi. Tidak ada uang yang turun dari langit. Hari ke-6, ke-7, suasana di rumah itu seperti rumah duka. Ibu Lani sudah kehabisan air mata dan tenaga untuk marah. Ia lebih banyak duduk melamun di teras, menatap gerbang yang tertutup rapat. Pak Wahyu mulai mencoba menelepon kerabat-kerabat jauhnya, berusaha meminjam uang, namun jawabannya selalu sama, "Maaf, kami juga sedang sulit." Kabar bahwa Sari telah pergi dan mereka menunggak utang bank rupanya menyebar lebih cepat dari yang mereka duga. Dia, yang paling tidak mengerti apa-apa, adalah yang paling ketakutan. Ia tidak berani keluar kamar. Ia takut pada keheningan di rumahnya, takut pada tatapan kosong kedua orang tuanya. Tepat di hari ke-10 setelah batas waktu pembayaran terlewati, yang berarti tunggakan mereka sudah resmi berjalan 2 bulan, sebuah motor berhenti di depan gerbang mereka. Seorang kurir berseragam turun, membawa sebuah map besar. Pak Wahyu, yang kebetulan sedang duduk di teras, gemetar melihatnya. "Paket untuk Bapak Wahyu," kata kurir itu datar. Pak Wahyu berjalan gontai, menandatangani bukti penerimaan dengan tangan yang kaku. Pintu ditutup. Ia memegang amplop itu. Warnanya tidak seperti surat biasa. Ini adalah amplop coklat tebal dengan stempel besar berwarna merah menyala di sudutnya. Stempel bank mereka. Ibu Lani dan dia keluar dari kamar, tertarik oleh suara pintu. Mereka melihat amplop di tangan Pak Wahyu. "Dari siapa, Pak?" tanya Ibu Lani lirih. Pak Wahyu tidak menjawab. Tangannya terlalu gemetar untuk membuka amplop itu. Ibu Lani yang tidak sabar, merebutnya. Ia merobek segelnya dengan kasar. Matanya membelalak saat membaca judul surat yang tercetak dengan huruf kapital tebal di bagian paling atas. Surat peringatan merah, tunggakan KPR 2 bulan. Surat itu menjabarkan dengan rinci jumlah tunggakan pokok, bunga yang membengkak, dan denda keterlambatan yang angkanya kini sangat fantastis, jauh melampaui kemampuan mereka. Tapi bukan itu yang membuat lutut Ibu Lani lemas. Itu adalah paragraf terakhir. Paragraf itu menyatakan bahwa mereka diberi waktu 14 hari kalender, sejak surat itu diterima untuk melunasi seluruh total tunggakan. Jika tidak, bank tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum, yaitu melelang aset jaminan mereka. Melelang rumah yang sedang mereka pijak. Dia menjerit pelan. "Lelang? Maksudnya, rumah kita mau dijual paksa, Bu?" Suara dia terdengar sangat ketakutan. Pak Wahyu ambruk ke sofa, napasnya tersengal-sengal, memegangi dadanya. Kali ini bukan pura-pura. Surat merah itu terlepas dari genggaman Ibu Lani. Ia menatap suaminya yang kesakitan, menatap putrinya yang menangis, lalu menatap rumah mewah di sekelilingnya. Kesombongannya, harga dirinya, semua luruh dalam sekejap. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ini nyata. Mereka akan menjadi gelandangan. 14 hari. Waktu yang terasa sangat singkat untuk mengumpulkan jumlah uang yang mustahil, namun terasa sangat lama untuk dijalani dalam siksaan mental. Surat peringatan merah itu tergeletak di tengah meja makan, tak ada yang berani menyentuhnya, namun tak ada yang bisa mengalihkan pandangan darinya. Benda itu telah menjadi pusat gravitasi ketakutan di rumah itu. Dada Pak Wahyu masih sering terasa sesak, namun kini ia terlalu takut untuk sekadar mengeluh. Ibu Lani, wanita yang seumur hidupnya selalu tampil sempurna, kini terlihat berantakan. Wajahnya pucat dan sembab, gengsi yang dulu setinggi langit kini telah runtuh tak bersisa. Ia sadar, ini bukan lagi soal harga diri, ini soal bertahan hidup. Mereka harus menemukan Sari. Itu satu-satunya jalan keluar. Keesokan paginya, Ibu Lani dan Pak Wahyu, dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri, memutuskan untuk melakukan hal yang paling memalukan, mendatangi kantor Sari. Dia mereka paksa ikut, mungkin berharap wajah memelas dia bisa meluluhkan hati Sari. Mereka tiba di lobi gedung perkantoran yang megah, tempat yang dulu sering Ibu Lani banggakan pada teman-teman arisannya.
Anakku, Sari, kerja di gedung itu. Loh, gajinya besar. Begitu katanya dulu. Kini, Ibu Lani masuk dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan mata petugas keamanan yang dulu sering disapanya dengan angkuh. Mereka bertiga berdiri canggung di depan meja resepsionis yang sibuk. "Permisi, Mbak. Kami ingin bertemu dengan Sari." Di bagian keuangan, ucap Pak Wahyu dengan suara pelan, nyaris berbisik. Resepsionis muda itu mengangkat wajahnya, tersenyum profesional. "Sari? Atas nama siapa, Pak? Sudah ada janji?" Ibu Lani yang tidak sabar, menerobos maju. "Kami orang tuanya. Ini darurat. Bilang saja orang tuanya datang," katanya, nada bicaranya masih menyisakan sedikit sisa-sisa arogansi. Resepsionis itu sedikit terkejut, lalu mengetikkan sesuatu di komputernya. Alisnya berkerut. "Mohon maaf, Ibu, Bapak. Atas nama Sari, ya? Di data kami, tidak ada karyawan aktif atas nama tersebut." Jantung Ibu Lani serasa berhenti berdetak. "Tidak mungkin. Kamu salah lihat. Dia sudah kerja di sini bertahun-tahun." Serunya, suaranya mulai meninggi. Resepsionis itu tetap tenang, namun tatapannya berubah menjadi dingin. "Maaf, Bu. Saya cek sekali lagi. Oh, di sini keterangannya. Mbak Sari sudah mengundurkan diri. Efektif sejak lebih dari sebulan yang lalu." Bagaikan petir di siang bolong. Informasi itu menghantam mereka bertiga. Lebih dari sebulan lalu. Itu berarti, Sari pergi dari rumah bukan karena diusir malam itu. Ia sudah merencanakan kepergiannya jauh-jauh hari. Mereka diusir dari hidup Sari, bahkan sebelum mereka mengusirnya dari rumah. "Pindah kemana dia? Mbak? Dia pindah kemana?" kejar Pak Wahyu panik, tangannya mencengkeram tepi meja resepsionis. "Maaf sekali, Pak. Itu data pribadi. Kami tidak punya wewenang memberitahukannya." Mbak Sari juga tidak meninggalkan kontak darurat atau alamat baru. Dia mulai menangis pelan di belakang. Ibu Lani terduduk lemas di kursi tunggu lobi, tatapannya kosong. Harga diri mereka hancur berkeping-keping. Mereka baru saja sadar, mereka tidak tahu apa-apa tentang Sari. Mereka tidak tahu di mana ia tinggal, di mana ia bekerja, bagaimana cara menghubunginya. Sari telah lenyap, menghapus jejaknya dengan sempurna. Mereka pulang dalam kebisuan yang mematikan. Waktu terus berjalan. 14 hari kini tersisa 10 hari. Kepanikan mendorong mereka ke langkah putus asa berikutnya, meminjam uang. Pak Wahyu, menelan ludah pahit, mulai menelepon satu persatu saudara jauhnya. "Halo, Darto. Ini Mas Wahyu. Apa kabar?" "Begini." Ia mencoba menceritakan masalahnya. Jawabannya selalu sama. "Aduh, Mas. Maaf sekali, baru kemarin dipakai untuk biaya anak masuk kuliah." Atau, "Bukannya Mas Wahyu hidupnya enak? Kok bisa sampai begini?" Tak ada satupun yang mau meminjamkan. Berita tentang mereka ternyata sudah menyebar. Ibu Lani tidak lebih baik. Dengan wajah memelas yang dipaksakan, ia mendatangi rumah teman-teman arisannya satu persatu. Ia tidak lagi berani meminta pinjaman besar, ia hanya meminta beberapa juta saja, sekadar untuk menyambung hidup. "Jeng, tolonglah aku. Nanti pasti ku ganti kalau Sari sudah kembali." Teman-temannya yang dulu memujanya, kini menatapnya dengan pandangan campuran antara iba dan jijik. "Maaf ya, Lani. Uangku semua dipegang suami. Lagi ketat banget." Yang lain bahkan lebih jujur. "Loh, kemarin kamu bilang Sari promosi? Masa orang tuanya sampai pinjam-pinjam begini?" Ibu Lani pulang dengan tangan hampa dan hati yang remuk redam. Ia kini sadar, ia tidak punya teman. Ia hanya punya penonton saat ia sukses. Hari-hari terakhir menjelang batas waktu 14 hari, adalah neraka yang sesungguhnya. Rumah mewah itu terasa pengap dan dingin. Listrik mulai dibatasi, mereka takut tagihannya membengkak. Mereka hanya menyalakan satu lampu di ruang tengah. Makanan hanya seadanya, seringkali hanya nasi dan kerupuk. Tidak ada lagi yang membersihkan rumah. Debu mulai terlihat di perabotan mahal. Dia tidak berhenti menangis di kamarnya, menyesali ponsel dan laptop gaming yang ia minta. Ibu Lani lebih banyak diam,
duduk di dapur yang kotor, menatap dinding kosong. Pak Wahyu hanya bolak-balik dari kamar mandi ke ruang tamu, napasnya berat. Mereka bertiga terkurung dalam penjara kemewahan yang mereka ciptakan sendiri. Malam di hari ke-14, malam terakhir sebelum batas waktu habis, mereka bertiga duduk di ruang tamu yang gelap. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak ada lagi solusi. Habis. Besok pagi, Pak Wahyu akhirnya memecah kebisuan, suaranya parau seperti tercekik. Kita kemasi pakaian seperlunya. Ibu Lani tidak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk lututnya, bahunya berguncang hebat, menangis tanpa suara. Kehancuran harga diri mereka telah sempurna. Fajar menyingsing di hari ke-15. Ini bukan lagi sekadar ancaman, ini adalah hari eksekusi. Pak Wahyu tidak tidur semalaman. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua hanya dalam 2 minggu. Ibu Lani, yang biasanya paling ribut, kini hanya duduk diam di sofa ruang tengah. Matanya bengkak dan kosong, menatap nanar pada 2 koper besar yang sudah terisi seadanya di dekat pintu. Dia mengunci diri di kamar. Suasana di rumah mewah itu lebih mirip ruang tunggu kamar mayat daripada sebuah hunian. Hening, dingin, dan penuh keputusasaan. Tak ada yang bicara. Akhirnya, Pak Wahyu berdiri dengan langkah yang berat. Ibu, dia. Ayo kita bersiap. Sebaiknya kita pergi sebelum mereka datang dan mengusir kita secara paksa. Ucapnya, suaranya parau dan bergetar. Ibu Lani tidak menjawab. Ia hanya terisak pelan, bahunya berguncang. Di dalam kamarnya, dia mendengar suara ayahnya. Jantungnya berdebar kencang. Pergi. Mereka benar-benar akan pergi. Selama ini, jauh di dalam hatinya yang manja, ia masih menyimpan harapan konyol. Ia berharap ini semua hanya mimpi buruk. Ia berharap kakaknya, Sari, akan tiba-tiba datang di detik terakhir, seperti pahlawan di sinetron, membayar semuanya dan mengomel sedikit, lalu kehidupan mereka akan kembali normal. Tapi Sari tidak datang. Kakaknya benar-benar membuang mereka. Kenapa Kak Sari begitu tega? Itulah yang selalu ada di pikirannya selama berminggu-minggu. Tapi pagi ini, saat mendengar suara ayahnya yang rapuh dan melihat bayangan ibunya yang hancur, sebuah pikiran baru yang menakutkan menghantam kesadarannya. Bukan Kak Sari yang tega. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Tiba-tiba, ia melihat sosok yang menjijikkan. Ia teringat semuanya dengan sangat jelas, seperti film yang diputar ulang. Ia ingat bagaimana ia memamerkan ponsel barunya di depan kakaknya yang baru pulang kerja. Lelah. Ia ingat bagaimana ia merengek-rengek manja meminta laptop gaming 15 juta di meja makan. Ia ingat betul senyum sinisnya yang penuh kemenangan saat Ibu Lani mulai memarahi Sari. Dan ia ingat, saat Sari diusir, ia hanya diam saja, merasa puas karena permintaannya yang tidak dituruti telah terbalas. Kamu pasti cemburu pada adikmu. Bisikan ayahnya malam itu kembali terngiang. Dia merosot ke lantai. Merekalah monsternya. Bukan Sari. Dia, adalah biang keladi dari semua ini. Jika ia tidak serakah, jika ia tidak egois, jika ia bisa sedikit saja mengerti kondisi kakaknya, pertengkaran hebat itu tidak akan pernah terjadi. Ibu dan ayah memang salah karena mengusir Sari, tapi dialah yang menyalakan api pertengkaran itu. Dialah yang selama ini menikmati kemewahan dari keringat Sari, sambil ikut meremehkannya. Ia ingat kakaknya selalu memakai tas yang sama selama 3 tahun. Padahal ia tahu tas itu sudah sobek di bagian dalam. Tapi dia, bisa ganti ponsel setahun sekali. Ia ingat kakaknya tidak pernah membeli baju baru saat lebaran. Alasannya, masih banyak yang bagus. Padahal uangnya dipakai untuk membayar uang pangkal kuliah dia yang mahal. Semua pengorbanan itu, semua yang dianggap dia sebagai kewajiban seorang kakak, kini terlihat jelas sebagai pilihan yang diambil Sari. Pilihan untuk mengorbankan dirinya demi keluarga yang tidak tahu terima kasih. DAA. Cepat keluar. Orang ban bisa datang kapan saja. Suara Ibu Lani terdengar panik dari luar kamar, menggedor pintunya. Dia tersentak. Tangisannya berhenti. Penyesalan yang menyesakkan dada itu kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tekad nekat. Ia membuka pintu kamarnya. Ibu Lani dan Pak Wahyu menatapnya. Penampilan dia sama kacaunya dengan mereka,
tapi matanya menyeratkan sesuatu yang berbeda. Dia nggak ikut, katanya pelan. Ibu Lani melotot. Apa maksudmu bicara begitu? Kamu mau ditinggal sendirian di sini saat rumah ini disegel? Aku mau cari Kak Sari, ucap dia, suaranya kini lebih tegas. Pak Wahyu menggeleng lemah. Sudah terlambat, Nak. Kita sudah coba. Kantornya bilang dia sudah berhenti. Nomornya memblokir kita semua. Dia tidak mau ditemukan. Ibu dan ayah yang mencari. Bukan aku, potong dia. Aku yang salah. Aku yang harus minta maaf. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah memori samar dari setahun yang lalu. Saat itu ia pernah penasaran mengapa kakaknya sering hilang di hari Minggu sore, padahal tidak punya teman dekat. Diam-diam ia pernah mengikuti Sari. Kakaknya pergi ke sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai, di kompleks ruko tua di pinggir kota. Sebuah kafe dengan nama Senja Tenang. Sari duduk di sana sendirian selama berjam-jam, hanya minum teh dan membaca buku. Itu pasti tempat rahasianya. Tanpa pikir panjang lagi, dia berlari kembali ke kamarnya. Ia tidak mengambil pakaian. Ia membongkar celengan ayamnya yang sudah lama terabaikan. Isinya hanya beberapa lembar uang 20 ribuan yang lecek dan banyak koin receh. Ia menghitungnya dengan cepat. Cukup untuk ongkos ojek online sekali jalan ke sana. Ia tidak peduli bagaimana ia akan pulang nanti. Ia memasukkan semua uang itu ke sakunya, meraih jaket tipis, dan berlari keluar kamar. Kamu mau kemana? Teriak Ibu Lani, panik melihat kenekatan putrinya. Dia berhenti di pintu depan, menatap kedua orang tuanya. Mencari Kak Sari. Kalaupun aku gagal dan kita semua jadi gelandangan hari ini, setidaknya aku sudah mencoba menebus dosaku pada kakak. Dia berlari keluar gerbang, tak menghiraukan panggilan ibunya. Dengan tangan gemetar, ia memesan ojek online menggunakan sisa pulsa datanya. Ia pergi, meninggalkan Ibu Lani dan Pak Wahyu yang terpaku di depan koper-koper mereka, terlalu syok untuk mencegah. Perjalanan terasa sangat lama. Dia hanya bisa berdoa dalam hati. Setibanya di kafe, Senja tenang, jantungnya berdebar kencang. Tempatnya masih sama. Kecil, nyaman, dan sepi. Ia melangkah masuk. Ia melihat ke sekeliling. Jantungnya langsung mencelos. Tidak ada Sari. Kafe itu hampir kosong. Hanya ada 2 pelanggan lain. Dia hampir menangis lagi. Ia gagal. Seorang pelayan mendekatinya. Selamat pagi, Kak. Mau pesan apa? Dia menelan ludah. Ia melihat uang di sakunya. Ia harus menghemat untuk kemungkinan terburuk. Maaf, Mbak. Saya sedang menunggu seseorang. Apa boleh saya duduk di meja pojok sana? Sebentar saja, saya janji. Pelayan itu menatap dia yang tampak kacau dan kelelahan dengan pandangan sedikit curiga, tapi akhirnya mengangguk. Silakan. Dia memilih meja di sudut paling belakang, yang menghadap langsung ke pintu masuk. Ia duduk. Dan ia menunggu. 1 jam berlalu. Perutnya melilit perih karena lapar. 2 jam. Pelayan tadi beberapa kali melirik ke arahnya. Dia hanya bisa menunduk. Pura-pura sibuk dengan ponselnya yang layarnya mati. 3 jam. Matahari mulai terasa terik di luar. Dia mulai putus asa. Mungkin ingatannya salah. Mungkin kakaknya sudah tidak pernah ke sini lagi. Ia menundukkan kepalanya di atas meja. Air matanya mulai menetes. Ia gagal. Ia akan pulang, dan mungkin akan menemukan rumahnya sudah disegel. Tepat saat ia merasa semua harapan telah habis, pintu kafe berdenting lagi. Dia sudah terlalu lelah untuk mengangkat kepalanya. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Permisi, Mbak. Meja di pojok itu? Terdengar suara yang tenang dan familiar. Suara yang sangat ia rindukan, sekaligus sangat ia takuti. Jantung dia serasa berhenti berdetak. Ia mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Di sanalah ia, duduk di meja pojok favoritnya. Orang yang menjadi alasan kehancurannya, sekaligus satu-satunya harapan terakhirnya. Sari. Dia mengangkat kepalanya perlahan, mata mereka yang sama-sama lelah akhirnya bertemu. Udara di kafe, Senja tenang, itu seolah membeku dalam sekejap. Wajah Sari,
yang tadinya terlihat santai dan tenang saat memesan, berubah drastis. Keterkejutan murni melintas di matanya, begitu jelas, hanya untuk sepersekian detik. Keterkejutan itu dengan cepat digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih menakutkan bagi dia. Wajah kakaknya mengeras, menjadi topeng dingin tanpa ekspresi. Matanya yang dulu hangat saat menatap dia, kini menyipit penuh kewaspadaan. Ini bukan pertemuan keluarga yang mengharukan. Ini adalah invasi. Dia telah menerobos masuk ke satu-satunya tempat aman yang dimiliki Sari di dunia ini. Tempat persembunyiannya. Dia? Suara Sari terdengar asing di telinga dia. Datar, dingin, dan penuh penekanan, nyaris seperti desisan. Sedang apa kamu di sini? Pertanyaan itu bukan sapaan, melainkan interogasi. Mata Sari langsung bergerak liar ke sekeliling kafe. Ia mencari Ibu Lani yang mungkin bersembunyi di balik pilar. Ia mencari Pak Wahyu yang mungkin menunggu di toilet. Ini pasti jebakan. Ini pasti sebuah drama baru yang dirancang oleh orang tuanya. Di mana mereka? Tanya Sari lagi, suaranya kini lebih tajam, melangkah mundur satu langkah, siap untuk melarikan diri kapan saja. Bagi dia, reaksi Sari adalah tamparan terakhir. Tatapan curiga dan dingin itu, suara yang penuh kebencian itu, jauh lebih menyakitkan daripada bentakan Ibu Lani atau kebisuan Pak Wahyu. Harapan tipis yang ia bawa ke kafe ini langsung hancur berkeping-keping. Kakaknya tidak merindukannya. Kakaknya membencinya. Kakaknya menganggapnya sebagai musuh. Air mata yang sedari tadi ia tahan, kini tak terbendung lagi. Ia sadar, penyesalannya tidak ada gunanya. Ia sudah terlambat. Kak. Lirihnya, suaranya pecah dan tercekat. Tidak ada siapa-siapa, cuma aku. Sari masih menatapnya tak percaya. Ia tidak bergerak dari tempatnya. Jarak 5 langkah di antara mereka terasa seperti jurang yang tak terseberangi. Melihat keraguan di mata Sari, melihat kebencian yang tak tersembunyi itu, sesuatu di dalam diri dia akhirnya patah. Seluruh egonya, kemanjaannya, kesombongannya, semua luruh di lantai kafe yang dingin itu. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya tahu ia harus menebus kesalahannya. Dia bangkit dari kursinya. Ia terhuyung maju, langkahnya tidak stabil. Sari refleks mengambil langkah mundur lagi, mengira dia akan menyerangnya. Tapi dia tidak berhenti. Tepat satu langkah di depan Sari, di depan pelayan yang melongo dan 2 pengunjung lain yang mulai berbisik-bisik, dia ambruk. Lututnya menghantam lantai dengan keras. Ia tidak peduli rasa sakitnya. Ia bersimpuh. Ia meraih dan memeluk kaki Sari erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan. Kak Sari, aku minta maaf. Tangisan histeris dia meledak. Bukan lagi tangisan manja yang ia gunakan untuk mendapatkan ponsel baru. Ini adalah tangisan penyesalan yang murni, tangisan putus asa yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Suaranya menggema di kafe kecil itu. Aku minta maaf, Kak. Aku yang salah. Semua ini salahku. Sari membeku. Tubuhnya kaku. Ini di luar dugaan. Ia memprediksi dia akan datang menangis, memohon, atau bahkan memakinya. Tapi ia tidak pernah membayangkan adiknya yang angkuh itu akan bersimpuh di kakinya di tempat umum. Ia mencoba menarik kakinya, tapi pelukan dia terlalu erat. Dia, bangun. Apa-apaan ini? Malu. Desis Sari, wajahnya memerah karena campuran antara marah dan malu. Enggak, aku enggak akan bangun. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, air mata dan ingusnya membasahi celana kerja Sari. Aku enggak peduli. Aku memang pantas dipermalukan. Aku yang jahat sama kakak. Aku yang manja, aku yang egois. Kata-kata itu keluar tersendat-sendat di antara isak tangisnya. Aku yang bikin ibu marah sama kakak malam itu. Aku yang minta laptop. Aku yang senang waktu kakak pergi. Aku pikir kakak cuma menggertak. Aku minta maaf. Kak, aku benar-benar minta maaf. Pengakuan itu, sebuah pengakuan yang tidak pernah Sari kira akan ia dengar seumur hidupnya, menghantam pertahanan Sari. Dinding es yang ia bangun di sekeliling hatinya mulai retak. Ia menatap puncak kepala adiknya yang berguncang hebat. Ia masih belum percaya. Terus kenapa baru sekarang?
Tanya Sari dingin, berusaha mempertahankan ketegasannya. Pertanyaan itu membuat dia semakin histeris. Ia mendongak, wajahnya basah kuyup oleh air mata, terlihat sangat menyedihkan. Karena hari ini, Kak, rumah kita mau dilelang. Hari ini batasnya. Orang bank mau datang. Serunya putus asa. Ibu dan ayah mereka hancur. Kak, ayah sakit-sakitan terus. Ibu sudah seperti orang linglung. Kami nggak tahu harus kemana lagi. Dia kembali menunduk, suaranya kini berubah menjadi bisikan yang memilukan. Aku tahu aku nggak pantas minta tolong sama kakak. Aku tahu aku dan keluargaku jahat. Tapi tolong, Kak. Tolong jangan buat ibu dan ayah jadi gelandangan. Hukum aku saja, Kak. Ambil ponselku, jual laptopku, lakukan apa saja padaku. Tapi tolong mereka. Aku mohon, Kak. Kakak boleh benci aku selamanya, tapi jangan biarkan mereka tidur di jalanan. Aku mohon. Hening. Tangisan dia mulai mereda, berubah menjadi isakan-isakan kecil yang menyayat hati. Sari masih berdiri mematung. Hatinya luluh. Ia membenci mereka, itu benar. Tapi melihat adiknya, darah dagingnya sendiri, bersimpu di kakinya seperti ini, memohon bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang tua mereka, itu adalah pemandangan yang menghancurkan sisa kebenciannya. Ia melihat penyesalan yang tulus di mata dia. Ia melihat ketakutan yang murni. Ini bukan akting. Ini adalah kehancuran. Dengan helaan napas berat, Sari akhirnya membungkuk. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memegang kedua bahu dia. Bangun, katanya. Kali ini suaranya tidak lagi sedingin es. Masih datar, tapi ada sedikit kelelahan di dalamnya. Dia, bangun. Jangan begini. Ia menarik dia untuk berdiri. Dia terlalu lemas, kakinya seperti jeli. Sari setengah menyeretnya dan mendudukannya kembali di kursi. Dia hanya bisa menunduk, menatap tangannya sendiri, masih terisak pelan, terlalu malu untuk menatap mata kakaknya. Sari duduk di hadapannya. Ia memanggil pelayan dan memesan segelas teh hangat. Minum, kata Sari saat teh itu datang. Dia menggeleng. Aku nggak mau minum, aku mau kakak. Sari tidak mengatakan, ya. Ia juga tidak mengatakan, tidak. Ia hanya menatap adiknya dalam-dalam. Ia melihat dia yang ia gendong waktu kecil, bukan monster manja yang ia kenal beberapa bulan terakhir. Hatinya sudah membuat keputusan. Pulanglah, kata Sari akhirnya, suaranya pelan namun tegas. Dia mengangkat kepalanya, matanya membelalak penuh tanya. Pulang? Maksud kakak? Aku sudah dengar semuanya, kata Sari. Ia mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, dan meletakkannya di atas meja. Jauh lebih banyak dari sekadar ongkos pulang. Makan dulu, lalu pulang. Pesan taksi. Tapi kak rumah? Tanya dia lagi, suaranya bergetar penuh harap. Pulang. Tunggu di rumah. Jangan beritahu siapa-siapa kamu bertemu denganku hari ini. Mengerti? Dia menatap mata kakaknya. Ia tidak menemukan jawaban yang ia cari. Ia tidak menemukan kata, ya, aku akan bayar. Tapi ia juga tidak menemukan kebencian. Ia hanya menemukan ketegasan yang mutlak. Dia tahu ia tidak bisa bertanya lebih jauh. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk pelan. Baik, Kak. Aku mengerti. Ia tidak berani menyentuh uang itu. Terima kasih, Kak. Lirihnya. Ia berdiri, berbalik, dan berjalan keluar kafe dengan langkah gontai, membawa harapan yang paling tipis. Dia berjalan meninggalkan kafe dengan langkah gontai. Uang ratusan ribu yang diberikan Sari terasa panas di genggamannya. Kakaknya tidak bilang, ya, tapi juga tidak bilang, tidak. Pulang. Tunggu di rumah. Perintah itu terasa ambigu, menggantungkan harapan di seutas benang yang sangat tipis. Apakah Sari akan membayar tunggakan 2 bulan itu agar mereka tidak diusir hari ini? Ataukah Sari hanya ingin dia pulang agar bisa melihat sendiri saat orang ban menyegel rumah mereka? Dia tidak tahu. Ia hanya tahu ia harus menuruti perintah itu. Ia juga harus menyimpan rahasia pertemuannya. Ia memesan taksi,
Tidak berani menggunakan ojek. Wajahnya terlalu hancur oleh tangisan untuk dilihat publik. Sepeninggal dia, Sari tidak langsung beranjak dari kursinya. Ia menatap cangkir teh yang bahkan belum ia sentuh. Pertahanannya yang ia bangun kokoh selama 2 bulan terakhir, runtuh dalam sekejap hanya karena melihat adiknya bersimpuh. Ia marah. Marah pada dirinya sendiri karena masih peduli. Marah karena hatinya tidak sekeras yang ia kira. Ia ingin membiarkan mereka hancur. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan, persis seperti yang mereka ancamkan padanya. Tapi bayangan dia yang menangis histeris, penyesalan yang tulus di matanya, dan kalimat, "Jangan buat ibu dan ayah tidur di jalanan." Terus terngiang. Ia bisa membenci orang tuanya, tapi ia tidak bisa membiarkan mereka benar-benar hancur sehancur itu. Ia sadar, membiarkan mereka menjadi gelandangan hanya akan membuatnya sama kejamnya dengan mereka. Tapi ia juga bersumpah tidak akan kembali ke kehidupan lama. Ia tidak akan lagi menjadi mesin ATM yang bisa dihina kapan saja. Ia menarik napas panjang. Keputusannya sudah bulat. Ini bukan lagi soal menyelamatkan mereka, ini soal mengambil alih kendali. Ia meraih ponselnya. Ia tidak menelepon bank. Ia menelepon manajer investasi pribadinya, seseorang yang tidak pernah diketahui keluarganya. "Saya perlu mencairkan semua dana deposito darurat saya. Semuanya. Saya butuh uang itu masuk rekening utama saya dalam 1 jam ke depan. Ya, ini sangat mendesak." 1 jam kemudian, Sari telah berada di kantor pusat bank yang menangani KPR rumah orang tuanya. Ia tidak datang ke kantor cabang kecil. Ia datang ke pusatnya. Penampilannya profesional. Ia mengenakan blazer kerjanya yang baru, langkahnya tegap, wajahnya dingin dan penuh perhitungan. Ia langsung meminta bertemu dengan kepala bagian kredit macet. Melihat penampilannya yang meyakinkan, ia tidak perlu menunggu lama. Di dalam ruangan yang dingin ber-AC, seorang manajer parubaya menatapnya prihatin sambil membuka tumpukan berkas. "Ah, benar. Rumah atas nama Bapak Wahyu. Ini kasus yang berat, Mbak Sari. Hari ini adalah batas akhir peringatan merah. Tim eksekusi kami sebenarnya sudah dijadwalkan untuk..." "Saya tahu," potong Sari dengan tenang, menghentikan kalimat manajer itu. "Saya tidak ke sini untuk membayar tunggakan 2 bulan itu." Manajer itu mengangkat alisnya, bingung. "Mohon maaf, maksud Mbak? Berapa total sisa pokok utang KPR atas rumah itu?" tanya Sari, suaranya datar. "Bukan hanya tunggakannya. Saya mau sisa pokok utang, bunga berjalan, dan seluruh biaya penalti pelunasan dipercepat. Saya mau lunasi semuanya. Penuh. Hari ini." Manajer itu tertegun. Mulutnya sedikit terbuka. Ia mengira gadis muda di depannya ini datang untuk memohon perpanjangan waktu, atau mencicil denda. Bukan untuk melunasi utang yang masih tersisa ratusan juta rupiah dalam sekali bayar. Ia tergagap. Sebentar, Mbak. Saya hitungkan dulu. Ini jumlahnya sangat besar." Ia mulai sibuk menekan kalkulator dan komputernya. Wajahnya penuh keringat. Sari menunggu dengan sabar. Ia menatap jam di dinding. Pukul 2 siang. Ia masih punya waktu. Uang yang ia cairkan adalah tabungan masa depannya. Uang yang seharusnya ia pakai untuk melanjutkan studi S2 ke luar negeri, atau untuk membeli apartemen yang lebih besar. Tapi kini, uang itu akan ia gunakan untuk membeli sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasannya. Ia bukan sedang berkorban. Ia sedang melakukan transaksi. Totalnya 327.400.000, sekian. Ucap manajer itu dengan suara pelan, seolah takut salah sebut. Sari, tanpa ekspresi, hanya mengeluarkan buku cek dan ponselnya. "Saya akan transfer sekarang. Mohon segera diproses. Saya ingin surat pelunasan keluar hari ini juga." Sementara manajer itu sibuk mengurus administrasi yang rumit, Sari menambahkan satu permintaan lagi. "Dan satu hal lagi, Pak," katanya. "Saya yang melunasi utang ini. Saya juga ingin bank segera memproses akta jual beli. Saya membeli rumah itu. Saya ingin kepemilikannya segera dibalik nama, dari Bapak Wahyu, kepada saya, Sari." Manajer itu kembali terkejut, namun kini ia mengangguk paham.
Tentu saja bisa, Mbak. Tentu saja. Kami akan segera menghentikan proses lelangnya detik ini juga. Di saat yang sama, di rumah mewah itu, jam dinding terasa berdetak 1000 kali lebih lambat. Sudah pukul 3 sore. Dia sudah pulang sejak siang. Ibu Lani dan Pak Wahyu, yang melihat dia pulang dengan tangan hampa dan mata bengkak, langsung kehilangan sisa harapan terakhir mereka. Dia menuruti perintah Sari. Dia nggak ketemu Kak Sari, Bu. Dia nggak ada di kafe itu, bohongnya dengan suara lirih. Kebohongan itu terasa pahit, tapi ia takut pada tatapan dingin kakaknya. Ibu Lani langsung ambruk di sofa, tangisnya kini bahkan tak bersuara lagi. Pak Wahyu hanya menatap kosong ke arah pintu, menunggu kedatangan tim eksekusi ban. 2 koper mereka masih tergeletak di sana, mengejek mereka. Tiba-tiba, ponsel Pak Wahyu yang tergeletak di meja berdering keras. Sebuah nomor tak dikenal. Ketiganya tersentak kaget. Jantung mereka berdebar kencang. Ini pasti orang ban. Pak Wahyu menatap ponsel itu dengan ngeri. Angkat, Pak, angkat, desak Ibu Lani panik. Dengan tangan gemetar hebat, Pak Wahyu menekan tombol hijau dan mengaktifkan loudspeaker. Halo? Selamat sore. Apa benar ini dengan Bapak Wahyu, pemilik rumah di Jalan Kenanga nomor 12? Suara di seberang terdengar profesional dan datar. Ya, benar. Jawab Pak Wahyu pasrah. Baik, Pak. Kami dari bank. Kami hanya ingin mengkonfirmasi. Ada jeda sejenak yang terasa seperti selamanya. Ibu Lani mencengkeram tangan suaminya erat-erat. Dia menutup matanya, berdoa dalam hati, bahwa seluruh sisa cicilan KPR Anda, beserta seluruh denda keterlambatannya, telah dinyatakan lunas per hari ini, pukul 2.15 siang tadi. Hening. Pak Wahyu tidak berkedip. Apa? Lunas? Benar, Pak. Dilunasi penuh oleh putri Bapak, atas nama Ibu Sari. Seluruh proses lelang sudah dibatalkan. Rumah Anda aman. Selamat, Pak. Telepon itu terlepas dari genggaman Pak Wahyu, jatuh ke sofa. Ibu Lani dan dia menatapnya dengan mulut ternganga. Apa katanya? Pak? Apa? Tanya Ibu Lani, mengguncang-guncang lengan suaminya. Sari. Bisik Pak Wahyu, wajahnya pucat pasi karena syok. Katanya, Sari, sudah melunasi semuanya. Lunas. Habis. 300 juta lebih. Dia langsung terduduk lemas di lantai, air matanya bercucuran lagi, tapi kali ini karena lega. Ia tahu kakaknya tidak akan ingkar. Sementara Ibu Lani, reaksinya di luar dugaan. Setelah terdiam selama 5 detik, wajahnya yang pucat langsung berubah cerah. Ia melompat berdiri. Benar kan? Sudah Ibu bilang. Anak itu pasti datang. Dia tidak mungkin berani durhaka sama ibunya. Dia pasti takut. Serunya dengan euforia. Rasa takut dan putus asa tadi langsung menguap. Kesombongannya kembali dalam sekejap. Dia pasti sedang dalam perjalanan pulang. Dia pasti sadar dia tidak bisa hidup tanpa kita. Ibu Lani segera menendang koper di dekat pintu. Ayo, Pak, bereskan lagi barang-barang ini. Buat apa koper ini di sini? Kita tidak jadi pergi. Ia lalu menoleh ke dia yang masih di lantai. Dia, cepat bangun. Jangan menangis. Cepat ke dapur, lihat masih ada bahan makanan apa. Masak yang paling enak. Kakakmu akan segera pulang. Kita harus menyambut pahlawan kita. Dia hanya menatap ibunya dengan nanar. Ia melihat Ibu Lani yang tertawa-tawa sambil membuka kembali koper, sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Dia ingin berteriak bahwa Sari tidak akan pulang. Ia teringat tatapan dingin kakaknya. Ia tahu ini bukan akhir yang bahagia. Ini adalah awal dari perhitungan yang baru. Euforia memenuhi rumah mewah itu. Begitu telepon dari bank ditutup, Ibu Lani yang beberapa menit lalu masih menangis pasrah di lantai, kini melompat berdiri seolah baru saja memenangkan lotre. Wajahnya yang pucat dan sembab kini berseri-seri penuh kemenangan. Kesombongannya yang sempat runtuh, kini kembali tegak berdiri, bahkan mungkin lebih angkuh dari sebelumnya. Benar kan? Sudah Ibu bilang. Teriaknya sambil tertawa, suaranya menggema di ruangan yang tadinya senyap.
Ia menendang koper yang tergeletak di dekat pintu dengan kakinya. Apa-apaan ini? Bereskan lagi barang-barang ini, Pak. Kita tidak jadi pergi. Buang-buang waktu saja mengemasnya. Pak Wahyu hanya menatap istrinya dengan pandangan kosong. Masih syok dengan pergantian nasib yang begitu cepat. Lunas. 300 juta lebih. Ia terduduk lemas di sofa, rasa lega bercampur dengan rasa malu yang teramat sangat. Dia, panggil Ibu Lani, kenapa kamu masih diam di lantai? Cepat bangun. Jangan menangis terus. Kakakmu sudah menyelamatkan kita. Dia mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan nanar. Ia tidak merasakan kelegaan yang sama. Ia tahu persis tatapan dingin kakaknya di kafe. Ini bukan penyelamatan, ini adalah sesuatu yang lain. Ibu, Kak Sari. Sudah. Jangan banyak bicara, potong Ibu Lani. Cepat ke dapur. Lihat masih ada bahan apa di kulkas. Masak yang paling enak. Rendang, opor, apa saja. Kakakmu itu pahlawan keluarga. Dia pasti sedang dalam perjalanan pulang. Kita harus menyambutnya dengan pesta. Dia pasti sadar, dia tidak bisa hidup tanpa kita. Dia pasti takut jadi anak durhaka. Ibu Lani mendorong dia ke arah dapur. Dia hanya bisa menurut dengan langkah berat. Ibunya sama sekali tidak berubah. Tidak ada rasa terima kasih, yang ada hanya rasa menang. Maka dimulailah persiapan penyambutan yang ironis itu. Ibu Lani, dengan semangat baru, mengarahkan dia untuk membersihkan seluruh rumah. Ia bahkan ikut memasak, menyenandungkan lagu-lagu lama. Ia ingin menunjukkan pada Sari saat ia pulang nanti, bahwa ia adalah ibu yang pemaaf dan mau menyambut anaknya yang hilang. Dia hanya bisa memasak sambil menangis dalam diam. Sore menjelang. Meja makan sudah penuh dengan berbagai hidangan mewah yang dipaksakan dari sisa bahan makanan. Pukul 5 sore, Sari tidak datang. Menjelang maghrib, pintu rumah masih tertutup rapat. Pukul 8 malam, makanan di meja mulai mendingin. Pak Wahyu hanya duduk di ruang tamu, tidak berani menyentuh makanan. Ia hanya minum air putih. Ibu Lani yang tadinya bersemangat, kini mulai mondar-mandir dengan kesal. Anak itu, sudah ditolongin malah tidak tahu diri. Bukannya buru-buru pulang, sungkem sama ibunya. Dia pikir dia siapa? Gerutunya. Kesombongannya mulai bercampur dengan amarah lagi. Dia hanya bisa menunduk. Ia tahu kakaknya tidak akan pulang malam ini. Malam itu, mereka bertiga tidur dalam keheningan yang kaku. Makanan di meja dibiarkan begitu saja. Keesokan paginya, tepat pukul 9, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Bukan taksi. Itu mobil Sari yang dulu. Ibu Lani, yang sudah bersiap sejak pagi dengan dandanannya, langsung berlari ke pintu depan. Wajahnya dibuat-buat marah, namun siap untuk memeluk. Sari, kamu dari mana saja baru pulang? Ibu sudah masak semalaman menunggumu, kamu malah. Omelan Ibu Lani terhenti. Sari melangkah masuk. Ia tidak terlihat seperti orang yang pulang. Ia mengenakan blazer kerja yang rapi dan sepatu hak tinggi. Ia tidak membawa koper. Ia hanya membawa tas kerjanya, dan sebuah map dokumen yang tebal di tangannya. Wajahnya tenang, dingin, dan sangat profesional. Ia melangkah masuk, melewati Ibu Lani begitu saja seolah ibunya itu tidak ada. Ia berhenti di tengah ruang keluarga. Pak Wahyu dan dia keluar dari kamar, berdiri terpaku. Aku tidak pulang, Bu, kata Sari pelan. Suaranya memotong keheningan. Apa maksudmu tidak pulang? Bentak Ibu Lani, mulai panik. Kamu sudah bayar rumah ini, kan? Terus kamu mau kemana lagi? Mau jadi anak durhaka setelah menolong orang tua? Sari berjalan ke meja makan. Ia melihat sisa makanan pesta penyambutan yang sudah dingin dan basi. Ia tersenyum tipis. Senyum yang sama persis seperti saat ayahnya membisikkan kata, cemburu, di telinganya malam itu. Aku tidak membayar utang kalian, kata Sari, tatapannya beralih menatap Pak Wahyu. Aku membeli aset ini. Ia meletakkan map tebal itu di atas meja makan. Membukanya perlahan. Ini, katanya, menyodorkan lembar pertama ke arah Pak Wahyu, bukan Ibu Lani. Ini bukti pelunasan penuh atas KPR Bapak. Dan ini,
Ia mengeluarkan lembar kedua, surat permohonan balik nama akta jual beli dan sertifikat hak milik. Dari atas nama Bapak Wahyu, menjadi atas nama saya, Sari. Semuanya sudah diproses sejak kemarin. Dunia Pak Wahyu runtuh. Ia mundur selangkah, memegangi dadanya. Ia mengerti sekarang. Ini bukan pertolongan. Ini pengambil alihan. Ibu Lani yang tidak mengerti istilah hukum, merebut kertas itu. Apa-apaan ini? Balik nama? Kamu menjebak kami, Sari? Ini rumah ibu. Rumah ayahmu. Ini rumahku, koreksi Sari dengan ketegasan yang menusuk. Secara hukum, sejak pukul 2.15 siang kemarin. Kalian bilang aku bukan orang penting di keluarga ini. Kalian bilang aku hanya numpang. Selamat, Bu. Orang tidak penting ini, benalu ini, sekarang adalah pemilik sah rumah yang ibu tinggali. Anak durhaka. Tidak tahu diri. Kamu mengambil rumah orang tuamu sendiri. Di mana otakmu? Ibu Lani histeris. Ia mencoba memukul Sari, tapi Sari hanya berdiri diam tak bergeming. Kalian boleh tinggal di sini, lanjut Sari, suaranya tetap tenang, mengabaikan teriakan ibunya. Wajah Ibu Lani sedikit melembut, mengira ini adalah akhir dari gertakan Sari. Aku tidak akan mengusir kalian ke jalanan. Tapi, lanjut Sari, status kalian di sini hanya menumpang. Kalian menumpang di rumahku. Kata, menumpang, itu menghantam Ibu Lani lebih keras daripada surat lelang. Ia terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Sari tak percaya. Pak Wahyu ambruk ke kursi meja makan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak sanggup menatap wajah putri yang telah ia hianati. Ia hancur. Kalah telak. Sari kini berbalik, tatapannya beralih ke dia, yang sedari tadi hanya berdiri diam mematung, menangis dalam diam. Dia, panggil Sari. Suaranya, untuk pertama kali, sedikit melembut. Dia mendongak, matanya penuh ketakutan dan penyesalan. Aku hargai kejujuranmu dan permintaan maafmu di kafe kemarin. Aku lihat penyesalanmu tulus. Mata dia membelalak. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tapi lidahnya keluh. Aku akan biayai kuliahmu sampai selesai, kata Sari. Dia nyaris pingsan karena lega. Tapi, tambah Sari cepat, ada syaratnya. Mulai minggu depan, kamu harus cari kerja paruh waktu. Jadi pelayan kafe, jaga toko buku, apa saja. Uang kuliah dan buku, aku yang bayar penuh. Tapi uang jajanmu, uang bensin mobilmu, dan uang paket data ponsel barumu itu, kamu cari sendiri. Kamu harus belajar apa artinya tanggung jawab. Dia, tanpa ragu sedikitpun, mengangguk cepat. Air matanya mengalir deras. Aku mau, Kak. Aku mau. Apa saja. Terima kasih, Kak. Sari mengangguk singkat. Nomorku hanya untukmu. Jika ada masalah darurat soal rumah ini, listrik, air, atap bocor, kamu yang hubungi aku. Di luar itu, aku tidak mau menerima telepon dari siapapun di rumah ini. Sari menutup mapnya. Ia sudah selesai. Ia berbalik badan menuju pintu keluar. Sari. Tunggu. Panggil Pak Wahyu akhirnya. Suaranya parau, mengangkat wajahnya yang basah. Kamu mau kemana? Ini rumahmu? Sari berhenti di ambang pintu. Ia tidak menoleh ke belakang. Bukan. Ini rumah milikku, koreksinya. Rumahku yang sebenarnya ada di tempat lain. Di apartemenku yang tenang. Tempat di mana aku dianggap penting oleh diriku sendiri. Sari melangkah keluar. Ia masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan pergi tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Meninggalkan keheningan yang memekakan telinga di rumah yang kini menjadi miliknya. Meninggalkan Ibu Lani yang terduduk lemas di lantai, tak sanggup berteriak lagi. Meninggalkan Pak Wahyu yang menangisi harga dirinya yang hancur. Dan meninggalkan dia yang menatap punggung mobil kakaknya, tahu bahwa ini adalah satu-satunya keadilan, dan awal dari pertobatannya yang sesungguhnya. Pesan moral, jangan pernah meremehkan peran seseorang dalam hidupmu. Roda bisa berputar, dan orang yang kamu anggap tidak penting, bisa jadi adalah satu-satunya pilar yang menopang duniamu. Hargailah pengorbanan,
sebelum pengorbanan itu berhenti dan berubah menjadi perhitungan.